Perkenalkan, nama saya Dimas Laksono dari kelas IF21F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pengerjaan ujian tengah semester pada mata kuliah basis data, yaitu membuat sebuah rancangan database kemudian diimplementasikan kepada SQL. Itu ada soal sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata KKN yang berada di 5 kecamatan. Untuk setiap kecamatannya dia memiliki 4-6 desa. Setiap desa berisikan 15-17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga mencatat nilai dari setiap mahasiswa. Tahap awal, kita membuat sebuah ERD, rancangan ERD-nya. Ini ada ERD dengan 3 entitas. Itu ada entitas kecamatan, desa, dan mahasiswa. Setiap entitas ini dihubungkan yaitu atau sebuah relasi, dan memiliki opsionalitas begitu dengan kardinalitasnya. Untuk kecamatan, entitas kecamatan dan desa, dia memiliki kardinalitas one to many, opsionalitasnya dia mandatory. Kemudian desa ke mahasiswa, kardinalitasnya dia many to many dan opsionalitasnya dia mandatory. Karena di sini ada entitas many to many, maka sesuai teori itu intersection akan dibentuk entitas ketiga, yaitu berfungsi untuk meresolve entitas ketiga di antara entitas desa dan mahasiswa, berfungsi untuk meresolve masalah kardinalitas many to many. Nah, jadi entitas ketiga yang tadi kita akan namain kelompok KKN. Kelompok KKN ini berfungsi untuk meresolve masalah kardinalitas many to many antara entitas desa dan mahasiswa. Kemudian pada soal, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih, maka pada relasi antara kelompok KKN dan mahasiswa dia bersifat non-transferability, yang artinya nilainya tidak dapat berubah. Diberikan seperti simbol belah ketupat seperti ini. Selanjutnya yaitu tahap normalisasi. Tahap normalisasi tahap pertama itu menghilangkan duplikasi atribut dari entitas yang sama dan mengharuskan tidak ada atribut multinilai. Kebetulan untuk ERD yang ada saat ini dia tidak memiliki atribut yang multinilai. Artinya dia udah lolos untuk normalisasi tahap pertama. Untuk contoh atribut yang multinilai seperti ini. Di sini ada atribut entitas desa, dia memiliki atribut ID desa, nama desa, ID kecamatan. Di sini nama underscore desa dan nama desa dia sama-sama menjelaskan mengenai ID desa, itu namanya, yang artinya dia memiliki nilai yang sama. Jadi di sini ada atribut multinilai dan tidak memenuhi normalisasi tahap pertama, maka harus dihilangkan. Untuk normalisasi tahap kedua, semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer atau functional dependency. Functional dependency. Sini contohnya, misal nama kecamatan dia menjelaskan ID kecamatan ini, jumlah desa dia menjelaskan ID kecamatan ini, nama desa juga menjelaskan ID kecamatan ini, kunci ID desa. ID kecamatan dia menjelaskan tentang ID desa. Nah, untuk mahasiswa 1 pada entitas kelompok KKN, dia menjelaskan ada ID kelompok. Mahasiswa 2 menjelaskan ID kelompok, mahasiswa 3 menjelaskan atau bergantung pada ID kelompok, dan seterusnya. Pertanyaannya yaitu ID kelompok. Apakah ID kelompok ini hanya memiliki satu mahasiswa? Jadi pada entitas kelompok KKN dia tidak memenuhi normalisasi tahap kedua. Maka caranya yaitu dibentuk sebuah entitas baru. Nah, di sini saya menamainya dengan tabel kelompok mahasiswa dengan atribut ID kelompok, ID kelompok, ID tabel kelompok, ID kelompok, nomor anggota, dan NIM. Jadi ID kelompok ini sebagai foreign key dari entitas kelompok KKN. Dan ID tabel kelompok atau T kelompok ini menjadi primary key dari entitas tabel kelompok mahasiswa.
Kemudian untuk relasi antara mahasiswa yang sebelumnya dia ke kelompok KKN, maka relasinya dia akan berubah menuju ke tabel kelompok mahasiswa. Selanjutnya itu normalisasi tahap ketiga. Normalisasi tahap ketiga, tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Bisa kita lihat pada tabel mahasiswa ada atribut prodi dan fakultas. Ketika kita ingin menambahkan prodi dan fakultas, dia bergantung pada atribut bukan kunci lainnya seperti mahasiswa, gender, NIM, nilai, dan lainnya. Jadi kita tidak bisa sama menambahkan prodi dan fakultas. Kemudian maka kita bentuk entitas baru, itu entitas prodi, dan prodi berada di tabel mahasiswa juga, prodi juga berada tabel yang baru, yaitu tabel prodi. Prodi pada tabel entitas prodi, dia sebagai primary key, sedangkan prodi pada tabel mahasiswa, dia sebagai foreign key. Kemudian nilai, di entitas nilai dia ada atribut atau primary key, ID kelompok, kemudian ada NIM dan nilai. Selanjutnya yaitu implementasi pada SQL. Nah, untuk implementasi pada SQL, di sini saya telah membuat database KKN. Jadi, dari ARD yang telah dinormalisasikan, entitas-entitas ini, dia akan menjadi sebuah tabel. Sedangkan atribut-atribut yang berada di dalam entitas, dia akan menjadi sebuah kolom dari tabel tersebut. Misal di sini ada tabel desa. Tabel desa ini berasal dari entitas desa, yaitu ada ID desa, nama desa, ID kecamatan. Nah, ini atribut ini dia akan menjadi kolom. Nah, di sini dia akan menjadi kolom ID desa, nama desa, ID kecamatan. Nah, untuk membuat database ini pada MySQL, kita bisa klik New, create database, misal kita namai mahasiswa. Kemudian klik create tabel, kita bisa tabel dulu, tabel mata kuliah, kolomnya, kemudian create. Nah, di sini kita memasukkan kolom. Nama kolomnya yang tadinya misal entitas ini, misal ada ID desa, nama desa, kecamatan ini, kita masukkan sebagai kolom, nama kolomnya. Kemudian ada integer, varchar text date, itu tipe datanya. Yang ada length atau value panjang karakternya. Kemudian ada index, ini ada primary key, misal tadi di setting primary key. Kemudian ada unique dan index sebagai foreign key. Nah, pada database KKN, saya telah membuat tabel-tabel berikut dari entitas yang berada pada ARD. Nah, di kecamatan, dia ada ID kecamatan, nama kecamatan, jumlah desa, kelompok KKN, mahasiswa, nilai, prodi, kelompok mahasiswa. Nah, untuk relasinya, bisa kita lihat di more, sign. Di sini ada entitas desa, tabel desa, kelompok KKN, tabel kelompok mahasiswa, prodi, nilai, mahasiswa, kecamatan. Kemudian untuk relasinya, ya, kecamatan dia memiliki relasi ke desa, dia ada ke kelompok KKN dengan tabel mahasiswa, prodi, ke tabel ke mahasiswa, nilai, dia ada relasi ke kelompok KKN, gitu juga ke mahasiswa. Nah, untuk menambahkan relasinya itu create relation, kemudian klik foreign key-nya, klik primary key, kemudian baru foreign key. Nah, kita akan mencoba untuk menambahkan database tersebut nilainya. Sini sudah ada prodi, sistem informasi, teknik informatika, sekian, kelompok mahasiswa. Nah, kita akan menambahkan mahasiswa, misal. NIM ke 1 2010 untuk 38. Mahasiswanya Budi,
Budi, enter, pakai prodinya, kalau ada sistem informatika, kemudian go. Nah, sini ada insert to mahasiswa, NIM mahasiswa, gender prodi, value-nya NIM Budi, ini dia akan tersimpan pada nama mahasiswa, laki-laki, the gender, teknik informatika, atau the prodi. Ini kita lihat ada, nah di sini sudah tertambahkan Budi, NIM P1416255201038, nama mahasiswanya Budi, laki-laki, prodinya teknik informatika. Kemudian pada kelompok KKN sudah ada ID kelompok 1, kita akan menambahkan struktur ID kelompok 2, kemudian desanya misal Tegal Sawah, periodenya 11, go. Nah, sudah tertambahkan ID kelompok 2, kemudian NIM. Ke tabel kelompok mahasiswa, menambahkan insert kelompok 2. Karena dia bersifat auto increment, jadi tidak perlu diisi, dia akan secara otomatis terisi. Kita cari tadi yang NIM yang tadi 38, kemudian kelompok 2, kita go. Nah, dia sudah tertambahkan. Nah, di sini ID kelompok 3, NIM Budi, dia berada di kelompok 2. Kemudian kita beri nilai, insert, cari NIM-nya, kemudian 38, ID kelompoknya 3, kita beri nilai 96. Sudah tertambahkan. Sekian presentasi mengenai hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah basis data, yaitu membuat sebuah database tentang KKN lalu diimplementasikan pada MySQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.